Amanda sebenarnya biasa aja. Netizen aja Gitu. rese ya. Jadi netizen Bukan, jangan, maksudnya gini, memang bener netizen sih, komentar bukan masalah hubungan gue sama Amanda, tapi ngomentari Amanda yang Apa tidak tuh? mengenakan. Asli. Apaan tuh? Hah? Cuco Kiriman ke dikirimin Amanda. Oh, iya. sarapan loh. Tuh, Amanda salah. tuh emang kayak gitu ya. Kalau lu Iya. syuting dia ngirim-ngirim apa? Kemarin Iya. waktu awal-awal kita syuting, Amanda Iya, iya. ngirim bakso gitu kan. Kirim nasi tumpeng. Kok ada tulisannya kita putus? Nggak ada. Oh kita Jangan. putuskan untuk makan bersama. Oh, Cuco. Oh, Oh, iya, tuh, nasinya loh. aja bentuknya Pakai love tuh, love. Ulala. Tuh, jadi iya. jadi intinya ya Bill ya, netizen itu Ya, jangan ya, pernah ya. melihat kita ketika ada di frame atau di layar TV. Iya. Oke. Enggak, gue lagi iseng aja sebenarnya, gue lagi iseng story iseng aja, terus juga ada sedikit rasa, aduh kesel banget gitu, keselnya karena Amanda capek, gue ngeliat Amanda capek, terus ada netizen yang komentar Makin gitu. capek, kan? Makin capek kesel kesel makin aja lah. gua. Nah tapi kita nemuin postingan ini juga di Instagram. Apa Kita coba lihat? Cekidot. Cenah. Nah, dari Bang Benoa tuh Pablo Benoa ya. Jadi katanya gugat cerai tidak perlu tunggu lama-lama gugat cerai saya. Sebelum Anda menggugat cerai saya, maka saya yang terlebih dahulu akan menggugat cerai Anda. Jika Anda mau membantu meringankan beban saya, silakan Anda gugat cerai saya sekarang. Jadi saya tidak perlu capek-capek lagi gugat cerai Anda dari Pablo Benoa. Waduh. Ini dia buat siapa Ini ya kan storynya? Pablo ya buat istrinya lah. Berarti kan sekarang Ray kan posisinya udah keluar. Ya. Pablo yang masih di dalam. Jadi sebenarnya rumah Ya. tangganya mereka mungkin lagi kisruh kali. Kan Ray Utami udah keluar. Udah bebas dari tahanan. Hubungan Pablo masih 1 tahun berapa ya, Re? 1 tahun 2 bulan ya, kurang lebih ya. Nah coba kita undang saja langsung Pablo Benoanya apa Ray Utaminya? Ray. Ray Utaminya, Pablo Benoa masih di dalam. Betul masih Ray di dalam, Utami. Ray. Halo, Re. Halo. Halo, Silakan Re sini. Wah, Re tambah seger ya. Lihat Ray tadi ketemu di ruang make up. Aha. Aku pikir siapa ada Ine Sintianya pas kayak gini, lihat deh. Benar. Ternyata Karena Ray. cabi naik 14 kilo. 14 kilo, berarti di tahanan makanannya sehat dong. Karena nggak Kurang terlalu gerak banyak kali gerak ya, seperti Re. kita di luar ya. gitu ya, Jadi iya. Tapi mau coba makanan di Oh tahanan? enggak, jangan lo aja. Lo kan nyaris dulu kan. Lo yang coba, gue yang nyoba, cari Ray. makanan. Ya. Aduh. Tapi gimana tuh Re menanggapi tanggapan tadi? Ternyata Pablo katanya ngomongnya seperti itu. Iya. Lu gak usah capek-capek biar kalau umpamanya lu mau gugat cerai, lu aja dulu. Berarti tandanya Pablo udah gak cinta lagi sama Ray Utami. Apakah Ray Utami justru yang mengeluarkan gelagat-gelagat tidak cinta lagi dan sehingga Pablo Utami sudah mempunyai cowok lain di belakang Pablo Benoa. dijawab? Saya juga baru tahu Iya. kemarin malam. Ya. Kan pada saat kita dipindah, Ray di Pondok Bambu, dia di Cipinang. Oh, ini itu pisah. Bisa Pisah, dong, bukan pisah kan ranjang ya? perempuan kan Pisah sel perempuan ya? sendiri. Bisa tempat, jadi kita nggak ada komunikasi. Terakhir kita komunikasinya masih di Polda Metro. Ya. Setelah itu 2 bulan, udah sampai sekarang ya 2 bulan setengah udah nggak ada komunikasi lagi. Setelah kamu keluar dari tahanan, itu berapa bulan sampai sekarang tuh? Keluarnya baru belum sampai sebulan. Sebulan, baru, ya. nah, Tapi kan pernah sebelumnya kan dipindah Nggak tempat. nengok ke selnya Pablo? Karena lagi COVID ya, jadi kita Memang nggak menunggu, belum diperbolehkan nengok ya? Emang nggak boleh nengok? Karena kan sekarang lagi COVID, jadi ketat sekali belum. Tapi bisa kan sebetulnya? Belum ada ini, aku masih menunggu aja. Tapi Ray, nggak mungkin dong ujuk-ujuk si Pablo ini Iya. mengupload hal seperti ini kalau memang nggak ada permasalahan sebelumnya. Iya, jadi pada saat di Polda Metro itu memang kita udah beda pendapat gitu ya. Biasalah namanya juga rumah tangga. Ya. Di luar aja pasti kita nggak mungkin romantis terus, Ya. apalagi di dalam suami istri di penjara gitu kan, pasti ada masalah. Ya berawalnya dari pada saat dia ada beberapa kontrak kerja dia yang harus diselesaikan, maksudnya kontrak kerjanya udah selesai, artinya dia bisa ambil dong haknya dari kliennya itu gitu kan. Tapi karena kliennya temen dan dia nggak enak sama temen, karena setia kawan sama temen, jadi akhirnya nggak diambil lah. Padahal kan kita di dalam itu. Gimana? Iya, jadi sebenarnya kan dia kan pengacara. Pengacara, Jadi, oke. ada beberapa pekerjaan yang sudah beres, harusnya kan diambil. Dibayar, Ya, Pembayarannya. udah apa? Harusnya kita bisa ambil gitu loh. Tapi karena kliennya itu temennya, jadi dia membela temennya, nggak enak sama temennya, akhirnya Nggak minta ya udahlah, bayaran. akhirnya yaudahlah temen ini kan, namanya cowok kan Hubungannya ribut biasa. sama kamu Ya. apa?
Ya kan di dalam kita kan butuh penghidupan. Iya, gitu oh, loh. Oh, Jadi kamu maksud aku, kesel karena Pablo nggak minta bayaran dari si temennya ini. artinya kan gini, kalau kita misalnya walaupun teman kan harus profesional gitu Iya. kan. Nah dari situ beda pendapat, cekcok, emosi, Dan dan akhirnya akhirnya tidak bertegur sapa sampai kita berpisah. Dipindahkan. Itu kan Oh, sebenarnya, sejak dulu loh, sejak zaman waktu di Polda Metro berarti. Iya, terakhir kan di Polda Metro. tapi kan sebenarnya itu kan sepele loh, hanya soal Ya itu. sepele, tapi kan kalau kita di dalam penjara itu kan psikis kita kan Iya, terganggu, betul, Ma. Bun. Jadi muanya itu keluar gitu Iya. loh, emosi dua-duanya, jadi Nah, tidak terus terkontrol. kalau tapi mohon maaf ya, Re itu masuk penjara gara-gara ikan asin kan ya? Enggak gara-gara ikan asin gue kesel. Lihat, enggak, tapi Re, Enggak keselnya gini loh mah, pembantu gue biasa uang makan di rumah 200.000 gara-gara gue minta ikan asin, minta 300.000. Jadi mahal ikan asin. Naik harganya. Naik harganya. tapi Re, maaf banget Re, maaf banget. Kan ini kan kamu udah menjalani hukuman lah ya, terus kamu udah keluar. Berapa lama total? 1 tahun 4 bulan. Udah. Ada pernah ketemu dengan virusnya sendiri atau meminta maaf langsung nggak? Di persidangan kan kita udah pernah ketemu, tapi belum sempat bersilaturahmi. Insya Allah ya kalau ada kesempatan akan bersilaturahmi. Nah, pagi hari ini di Bukan Bisi-Bisi kita menghadirkan bintang tamu yang bersinggungan dengan Re Utami. Re, kalau misalkan virus datang ke sini gimana, Re? Kenapa? Kalau virus datang ke sini saling memaafkan, silaturahmi. Ya kan sebagai saudara muslim kita harus mengeratkan tali persaudaraan ya, karena mereka kan udah hijrah gitu. Jadi ya harus Tapi saya tidak pernah boleh ada lihat kalau nggak dendam. salah di YouTube tayangan TV ya, bahwa kamu katanya nggak perlu minta maaf ke siapa namanya Virus Virus. Arafi, tapi minta maafnya sama seluruh rakyat Indonesia aja katanya gitu. Itu tayangan udah lama ya kalau Iya, nggak salah iya, ya. iya, iya. Jadi kan ini sekarang Ray udah melewati proses Iya, iya. dan udah hijrah. Jadi semua ujian-ujian yang datang Iya. itu kan bentuk kasih sayang Allah Iya, untuk iya, merubah artinya Ray bermetamorfosa menjadi alhamdulillah insya Allah lebih baik gitu. Itu kan Re yang dulu, Pi. Iya. Yang Yang sekarang sekarang sekarang. semua manusia Dulu kan itu- egonya masih Semua manusia itu bergebu-gebu. berproses, semua manusia itu punya ujian Benar, masing-masing. benar. Kan sekolahnya udah cukup lah ya, Iya, 1 bulan udah ya. sekolahnya ilmunya tinggi, sabar, ikhlas, dan Iya, iya, tawakal. iya, iya, iya. Jadi semuanya insya Allah mudah-mudahan tapi- jadi lebih baik. Amin, Oke, kita amin. masuk aja langsung nih di julid atau valid. Oke, pertanyaan yang pertama, jawab julid kalau itu tidak benar, itu bohong, itu hoax. Jawab valid kalau itu memang benar. Ray Utami, julid atau valid kalau Ray Utami sering bertengkar dengan Pablo Benua semasa di tahanan? Iya pasti sering, karena kan ya, Valid, seperti yang tadi aku bicarakan, pasti kita dalam tahanan dua-dua manusia yang terkungkung dalam suatu tempat, apalagi suami istri. Ada Suami masa-masa saya juga kan, stresnya ya. kepala rumah tangga, saya ibu, kemudian terpisah dari anak yang masih menyusui 8 bulan pada saat itu. Jadi Iya. semua psikis kita down, drop itu hal yang Nah, sangat wajar. manusiawi. Menurut kamu nih, dalam hal ini, dalam halnya kasus ikan asin ini, menurut kamu kesalahan lebih ada di Ray Utami, Pablo Benua, apa di Gali Ginanjar? Saya sudah menjalani semuanya. Menurut kamu? Saya sudah menjalani Ya. semuanya dan sudah selesai menurut saya. Jadi tidak perlu ada lagi yang dibahas karena Ray udah menjalani proses hukum. Karena Ray Utami mungkin bebas duluan, jadi menurut kamu yang bebasnya lebih lama, yang lebih salah ya? Gitu ya? Kan itu di situ tinggal menilai sendiri aja. Dikembalikan lagi kepada Nah, dia. Gali Ginanjar sama Pablo Benua itu kenanya berapa tahun? Udah Berapa ada tahun? putusan kan? Pablo 18, Gali 2 tahun 4 bulan. Oh, Gali lebih Ya, lama. Berarti Gali lebih Gali salah 4 menurut kamu? bulan. Di situ kan proses hukumnya udah ada, hasil vonis dari pengadilan juga udah ada. Silakan dibaca di putusan vonis Wah, pengadilan. gue disuruh baca. Banyak ya putusannya banyak, Re. Karena kita manusia tidak boleh menjudge. Kan yang Ya. bisa menjudge itu Betul. hakim. Yang menjudge itu adalah hakim. Nah, Iya. makanya justru itu kalau bisa jangan adalah permasalahan-permasalahan yang Betul. mengarah ke hukum Ya. karena aduh kalau udah Bahaya capek tuh ya. Bil. Habis berapa, Ya. Bil? kalau udah Habis ke arah banyak hukum Billy. tuh. Billy habis banyak. Habis berapa, Bil? Oke. Masih julid atau valid? Kalau Ray Utami menggugat cerai Pablo karena masalah materi. Jadi dianggap Pablo sudah tidak bermateri lagi sehingga Ray mau menggugat cerai. Betul enggak? Julid valid tuh? Enggak. Bukan karena materi? Julid, ya. Itu julid ya? Julid. Kalau ngomongin materi Siapa yang mah buat nggak berita mungkin begitu? lah papi. Ya. Pablo Benua jamnya miliaran, Ray Utami jamnya miliaran. Lu tahu Malah ada jam konten? gua mah Lu mah ya jam. Ada apa-apanya. aduh, Mobilnya jam banyak gitu doang. banget ya. Nah ini ada artikel nih, kita baca ya.
masalah materi. Ray Utami dan Pablo Benua di ambang perceraian. Ya kalau masalah materi aku dari awal masuk dong. Maksudnya kenapa harus pas udah sejauh ini baru aku seperti itu. Gitu. Tapi kan mungkin karena kalau dulu kan mungkin materinya masih banyak. Kalau sekarang mungkin udah mulai mengikis kali. Alhamdulillah kayak sekarang batu ya mengikis. Iya, betul. Alhamdulillah. Santai. Alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Jadi kalau dibilang Jadi bukan karena enggak itu. juga iya. Jadi bukan karena itu. Julid. Julid atau valid kalau ternyata menurut Ray Utami setelah menikah dengan Pablo, ternyata Ray Utami melihat bahwa ternyata Pablo Benua tidak sekaya yang Dipikir. dipikir. Aku kan menikah sama dia bukan karena materi. Iya betul. Iya. Tapi menurut kamu sekaya itu nggak? Sekaya itu artinya itu kan relatif ya Iya, menurut orang iya, lain. iya. Mungkin ada yang kaya atau enggak kaya. Namanya pengusaha kan pasti dia ada Ada turun. ada Naik turun, karena ya, apalagi ya. bisnis. Tapi kan pasti kamu ngelihat untung secara- dan ruginya pasti Ya. ada. Secara ada. keseluruhan maksudnya materi Pablo Benua menurut kamu ya lumayan banyak atau biasa aja? Materi itu Ternyata. kan orang yang menilai. Aku sendiri tidak pernah Kamu menjudge istrinya dia. yang mengatur keuangannya? Iya, tapi aku tidak pernah menjudge dia, kaya banget atau enggak kaya banget. Artinya aku menikah karena kan pada saat Iya, itu betul. dia Kamu mualaf. menikah karena cinta, kan? Karena dia mualaf Iya. juga gitu. Jadi Iya, iya. jadi itu bukan hal yang untuk dinilai gitu. Dinilai. Iya, kalau menurut aku. Jadi lebih ke personalitinya Iya. gitu. Kalau misalnya dari personalitinya setelah kita mengalami ujian ini, Personalitinya berarti karena baik kan? ya baik. Menurut kamu Pablo Benua setelah menikah dengan dia orang yang baik bukan? Baik. Baik sekali. Baik. Kenapa bercerai? Sayang Saya tahu tidak ada mau anak. Ada keputusan apa-apa. Dia kan tadi tanggapannya Minta dia, bercerai. silakan menggugat cerai gitu. Iya, Kamu iya. nerima apa justru Aku menyesali? memaklumi mungkin dia berkata seperti itu karena Emosi. dalam kondisi di dalam Iya. ya. Iya. Aku pun pernah di dalam jadi aku Psikisnya tahu ya. psikisnya dia. Tapi kamu nggak seperti mau apa. sebetulnya kan? Iya kalau ngelihat anak ya janganlah. Jangan. Kan anak Cinta kasihan. dengan Pablo Kemarin Benua. kita ya cinta kalau nggak Masih cinta cinta nggak sampai nikah dan sekarang? nggak punya anak. Masih cinta sampai sekarang? Masih cinta alhamdulillah. Berkurang kah? Apa tetap cinta? Ya mudah-mudahan kita berdua bisa introspeksi diri, artinya kita bisa memperbaiki kesalahan Iya. masing-masing kepribadiannya apa yang kurang, sehingga nanti pada saat dia keluar kita bisa diskusikan lagi bagaimana Ya. kedepannya. Yang pasti yang penting yang terbaik untuk Aaron anak saya. Wise banget loh dia loh. Luar Ya. biasa nih ini. Luar biasa. Luar biasa. Namun setelah ini kita akan ungkap fakta yang sebenarnya semuanya di Bang Jalu. Bangku jawab nggak lu? Gimana? Sesaat lagi Boleh? dong. Yuk kita ke sana yuk. Sabar dong, sabar. Kita iklan dulu, banyak banget nih iklan yang masuk nih. Iklan kita banyak katanya. Banyak dong. Kita Tetap, iya. Banyak Bandingin kita. sama acara-acara lain iklannya cuma sebentar berarti nggak laku dong. Oke kalau gitu. Tetap di Bukan bisik-bisik. Sabar Bun. Gila ya. Oke, balik lagi di Bukan Bisik-bisik. Ada yang baru nih Bun. Aduh ya, kita ke Bang Jalu yuk. Yuk, let's go Jigo. Cus. Kita masuk ke Bang Jalu. Aku tuh selalu Bangku penasaran, jawab tahu nggak sih? Galu. Bersama Korek, Ray yuk. Utami. Ray duduk. Koreknya mana? Korek. Bersih nggak tangannya? Hah? Minta korek dong, korek. Lempar. Hop. Oke, siap. Kita mau happy birthday to you dulu. Oke. Ray Utami. Fokus pada lilin yang ada di sini, ya. Entah kenapa, ya. Nanti saat Ray Utami melihat tiba-tiba apinya membesar secara seketika di hadapan kamu, entah kenapa Ray Utami akan bercerita secara gamblang apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dicurahkan, apa yang saya tanyakan tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Katakan saja apa yang ingin dikatakan tapi jangan dikatakan kalau memang Ray Utami tidak ingin mengatakannya. Lihat sini saja, fokus di sini dan oke, buka matanya, tetap buka matanya dan Ray Utami. Hal pertama apa yang Ray lakukan saat Bebas. pertama kali bebas dari tahanan? Tidur sama anak-anak. Tidur sama anak-anak. Tidur sama anak-anak, ketemu sama anak-anak. Karena itu cita-citaku. Apa Selama cita-cita? setahun 4 bulan. Oke, selama setahun 4 bulan apa yang kamu rasakan di dalam situ? Aku cuma mau tidur sama anak-anak. Kangen banget. Kangen.
sehari aja pasti seorang ibu nggak pernah ketemu anak pasti kangen, apalagi setahun 4 bulan di dalam melewati 24 jam aja tersiksa. Jadi pas keluar ya cuma pengen tidur sama anak-anak. Oke, Aren, anak kamu betul? Ya, Pada saat kamu di dalam tahanan, siapa yang merawat dia? ada orang tua, ada sepupu, Nah, saudara-saudara semuanya ganti-gantian lah. saat pertama kali kamu ketemu Aren lagi, pada saat itu Aren ingat kamu apa dia lupa? Dia ingat mami, dia panggil mami, tapi dia nggak akrab sama aku karena setahun 4 bulan dia dirawat sama sepupu aku. Sedih rasanya. Sedih. Apa namanya? Apa yang kamu lakukan? Dia bilang mami, oh ya udah, tapi dia nggak mau dipeluk, nggak mau dirangkul, nggak biasa, nggak akrab. Jadi dia sedih, cuma ya bersyukur lah udah bisa ketemu anak lagi. Oke, sekarang Aren sudah akrab lagi dengan Udah kamu? mau sama Re. Sudah, alhamdulillah setelah seminggu pendekatan sama dia udah mulai Kenal lagi. nempel lagi, kenal lagi. Iya. Tapi Re, gimana perasaan Re ketika nanti anak Re sudah besar, mohon maaf mengetahui ibu dan ayahnya pernah ada terlibat masalah hukum gitu. Ya sekarang juga dia udah tahu karena maminya sekolah, dedinya sekolah. Mami dedinya sekolah di Jakarta, nggak pulang-pulang karena nginep gitu. Jadi nanti mudah-mudahan anak saya pada saat besar melihat saya bangga karena bisa melewati ujian yang sangat panjang dan bisa kuat dan bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi bangga punya mami dedinya bisa seperti itu. Waktu Ray kena musibah, anggap ini adalah musibah ya. Ada nggak kamu ngerasa sosok ini justru yang meninggalkan kamu? Entah dari keluarga atau mungkin teman-teman. Siapa yang meninggalkan? Ada nggak orang yang selama kamu kena musibah ini justru dia ini Kayak merasa meninggalkan menjauhi kamu. kamu atau meninggalkan kamu? Banyak. Jadi pada saat kita kena musibah lah kita baru tahu sebenarnya teman sejati yang sesungguhnya itu bisa kita hitung pakai jari. Mungkin ada 9 orang aja di antara sebelum masuk semua mendekat. Ya. Pada saat kita kena musibah Hilang. Siapa saja? Saudara, teman? ada teman yang hanya bisa dihitung pakai jari lah, sedikit sekali. Tapi aku bersyukur dari situ kita bisa melihat benar-benar yang tulus dan yang tidak tulus. Di situ kita bisa pisahkan, maksudnya kita bisa filter gitu. Ini teman yang memang benar-benar teman atau cuman ada kepentingan yang lain. Ray, kamu dengan Pablo masih sayang nggak sejujurnya? Iya apa tidak? Jawab dengan jujur. Ya pasti masih sayang karena ada anak juga. Karena hanya ada anak saja? Kalau nggak ada anak masih sayang nggak? Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki semuanya. Harapan aku itu aja. Artinya hanya karena anak kamu masih sayang? Ya rasa sayang itu pasti ada. Hanya kan karena kondisi sekarang ini kita terpisah dan lost contact. Jadi aku harus bicara dengan dia dari hati ke hati lagi. Harus benar-benar maunya seperti apa gitu. Dan harus clear gitu loh maksudnya. Anggap saja Pablo melihat dan mendengar kamu ingin mengatakan apa? Sejujur-jujurnya. Silakan. Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Semoga kamu di sana kuat, sabar. Karena sebentar lagi, insya Allah kita akan bertemu lagi sama anak-anak. Jadi kamu harus kuat, harus sabar. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, jangan emosi gitu loh. Balik dulu, pulang dulu, baru kita nanti akan bicarakan lagi. Jangan pernah berpikir negatif, kasihan anak-anak.
Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan lupakan semuanya. Oke, hilangkan beban dalam diri kamu, jadilah orang yang lebih bahagia lagi dan Ray Utami, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Ya. Ray Utami kita yakin juga telah menjalani masa hukuman, berarti Ya. sudah cukup sekali sekolahnya. Iya, sudah banyak mudah-mudahan bisa mengambil hikmah ya dalam perjalanan Ray Utami selama ini. Ya, Oke. percayalah setiap masalah pasti ada hikmahnya ya. Oke, kalau begitu Ray Utami silakan dulu di sini untuk menenangkan pikiran dulu. Kita akan ke sana. Ya. Dan kalau begitu kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Inilah dia, the one and only Umi. Umi Sukaisi. Umi itu ya Biasa. luar biasa. Masya Di Allah. umurnya yang makin dewasa, badan masih sehat, bugar, Masya Allah. suara Luar masih biasa. cucok, meong. Kalau Wow. Umi Nggak badan banyak. masih segar, masih kencang, asli. Ya. Kalau yang ono kan Pi disuntak, suntik. Yang mana sih? Lu lihat Bil? story mama ya. Yang mana? Lu lihat story mama ya. Tapi kenapa ya? Umi, mohon maaf Umi. Pakai ini dulu Umi. Iya dulu. Ya. Punten Umi. Nggak perlu kan? Gak perlu, Enggak, nggak perlu, Umi Ya. pegang di sini aja. Tapi Pak Wiwia, kenapa Ya. kalau penyanyi dangdut itu punya identik ya? Kalau kita ketahui kan Mama Is itu identiknya kumis yang tipis. Putih. Kalau Umi itu mohon maaf ya, ada tahi lalat yang manis. Ya, ciri khasnya ya. Dia ciri khasnya. Khas. Kalau Umi nyanyi Ya. gini nih, set lempar mic. lempar, set. Dah. Kalau Mama Is kayak lagi banyak beban gitu. Oh gitu, Itu ciri kayak, khasnya. kayak gitu kenapa ya Umi ya? Ciri khas ya? Ciri khas. Ciri khas. Hitam begitu. Jadi rada-rada mewek gitu loh. Ya, Ya kan kalau lu kan kalau lu kan sama Uya ciri khas perut buncit. Ya, ya. Lambang kesuksesan, Cin. Bukan lagi amin, Ya, ya. amin. Sama Umi, Ya. katanya kemarin kan Ya. lagi musim pandemi kita COVID. betul. Ya. Umi katanya salah satu artis yang terkena virus Ya. itu, bener nggak? Kena si makhluk kecil nakal Positif itu. COVID itu nakal ya. Ini makanya rada-rada gembala gara-gara kita main. Apa yang Karena gembala sih, Mi? Itu ya, mesti minum vitamin. Karena kalau enggak imun turun. Yang Ya, penting ya. Terus sehat. sudah gitu nggak boleh stres. Gak boleh stres. Oke. Betul, jadi semuanya mesti dijaga, jadi nggak boleh ada. Makanya waktu pas aku kena, Umi tuh nggak tahu gitu loh, tahu-tahu siap-siap loh, mau kemana ini? Ke rumah Oh, sakit. pada saat badan itu sehat-sehat aja. Enggak, memang ada ciri khas Ya. adalah Apa ciri khasnya? Umi pada itu? yang dirasa cirinya apa? itu dirasa pertama meriang, kirain kan itu apa? Demam biasa. Bukan, iya demam, dikirain apa tifus. Tipes ya. Terus aku Pas. periksa darah, Ya. infus karena lemes. Ya. Terus tahu-tahu hasilnya, terus aku periksa paru-paru juga. Ya. Tahu-tahu mereka kasih-kisik nih Tria, Shehan, Syekh. Nggak Mantu. ngomong ke Umi ya? Nggak ngomong. Ya. Dibilang, dokter bilang, yang jaga bilang ini arahnya ke COVID. Ya. Bisa nggak di sini? Nggak bisa. Waktu itu aku di rumah sakit siaga. Ya. Udah deh pulang. Besoknya kita pergi lagi. Disuruh periksa Udah lagi. pulang pergi lagi itu. Pergi lagi Tapi untuk Umi swab. pertama kali Swab, belum ya. swab tuh. Belum. Waktu yang di baru rumah sakit rapid. siaga. Oh, Rapidnya bagus, katanya paru-parunya bagus Ya. gitu. Akhirnya swab begitu tuh, swab, PCR ya? nggak tahu di scan ternyata di paru-paru udah ada titik. Ada flag. Ada titik, Iya, titik-titik iya, iya. putih langsung di belakang. Terus sama hasil swabnya juga ternyata positif. Positif. Dibawa Makanya- kemana habis itu Umi? Itu ke apa sih? Rumah sakit Hospital yang di Bintaro. sana. Oke, ya. Itu sengaja kita nggak ribut-ribut karena Tria juga anaknya Bella udah 2 minggu kena tifus, tapi Iya. bukan itu. Iya. Jadi Tria nih kesian banget deh, Tria Syekh. Takut ini Takut kan. banget, Iya. jadi panik. Mereka Makanya kena, kita sengaja tidak Iya. ngomong-ngomong karena Oke. biar Umi sembuh dulu Iya. segala macam karena Oke. apa namanya khawatir gitu loh. Kira-kira Umi punya ini nggak pada saat itu bayangan, saya kayaknya kenanya lagi ngapain nih, lagi kemana nih, lagi pergi kemana itu? Kebetulan gini, aku Ya. kan persis promosi untuk Lagi promo Bosan lagu Nyala. baru. Ya. Lagu baru Bosan Ya, Nyala. ya. Jadi kan aku mesti siaran di beberapa radio, nggak banyak, cuma 2 Ya. radio gitu Ya, aja. ya. Tapi aku nggak tahu persis loh di mana. Iya, iya. Tapi Umi nggak tahu keluarnya ke persis situ kena ya. di mana ya, pergi-perginya Umi? Aku nggak perlu ngomong karena kita nggak tahu ya. Gitu, Tapi tahu. pergi promo radio pada saat itu. Pokoknya kita promo. Lagi promo-promo. radio. Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Jakarta aja gitu. Cuma kok, loh kok aku nyium nggak bau? Oh, ada. Jadi Ada penciuman Tidak, nggak bau? penciuman nggak ada. udah nggak ada. Oh, nyium bau Udah apa-apa nggak ya? ada. Jadi bau sabun nggak ada, parfum yang kegemeran Yang aku juga biasanya nggak ada. Tanda-tanda ya Umi ya. Itu tanda-tandanya Ya. sama meriang.
Makanya disangka tifus. Jadi Tifus. macam-macam. Ada yang kayak Iis juga buang-buang air. Iis Dia juga masuk di bantal. Sugianto ya, Ya, bukan ya, Irianto. buang-buang air bukan. Iis Oh, lu nggak bilang-bilang lu? Sugianto, Iis Oh iya, iya, lemon. Dia lebih dulu masuk. Ternyata dia juga dipikir Iya. itu apa namanya Oke. tifus Oke. gitu. Nah, setelah ini kita akan ungkap lagi fakta-fakta dari Umi Alfi. Apa kira-kira sesaat lagi. Tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya, Sabar, Bun. Bun. Yes, balik lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih Bun. Dan kita sudah bersama Umi di Bang Jalu, bangku jawab nggak lu? Yes. Gitu ya. Oke. Mau ngapain sih ya? Happy birthday. Umi belum ulang tahun. Umi orang tua lo, papi lo jangan dikerjain lo. Enggak. Ini relax aja Umi. Oke. Oke, Umi jadi ini lihat lilin yang ada di sini. Ya. Entah kenapa, oke. Rasakan saat saya menyentuh apinya, artinya kalau nyentuh api itu rasanya panas ya Umi ya. Ya. Nanti Umi ikut merasakan bagaimana panasnya tangan saya ini, Umi ikut rasakan. Ya bayangkan aja tangannya kalau kena api artinya panas ya Umi ya. Betul. Ya, oke. Rasakan dan nanti semakin hangat Umi lihat sini. Oke, Umi lihat sini dan nanti semakin hangat entah kenapa. Ya, Umi nanti akan bisa berceritakan apapun yang Umi ingin ceritakan, apapun yang saya tanyakan tolong dijawab dengan jujur dan oke, dan sekarang Umi ngobrol sama saya Umi, ngobrol sama saya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Umi membesarkan ke 6 anak sendiri hingga usia sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Jadi mama bapak. Iya, apa rasanya Umi? Gini, Ya. aku sih ngerasa enggak menjadi, ya kadang-kadang kita namanya orang tua ya, 17 Iya, tahun. iya. Jadi kadang-kadang kan pepet ada begitunya juga. Pasti ada. Karena Wajar. kan harus ya manusiawi. Iya, oke. Tapi saya ngerasa mungkin ini udah digarisin sama Allah. Iya, Bahwa saya harus menjadi tumpuan mereka. iya, Tanggungan untuk anak-anak. iya, Insya Allah fil barakah, saya cuma doa, anak-anak juga doa, ya Rob, berikan saya kekuatan, iya, berikan saya umur dalam sehat, Iya. supaya saya bisa beribadah, Iya. dan saya bisa artinya menjalankan rezeki Iya. dari hasilnya apapun yang halal yang Allah berikan untuk Iya. saya, dan saya harus syukuri itu, Ya. iya. kayak gitu. Dan alhamdulillah ada terus jalannya ya Mi. Amin. Kecil besar pokoknya kita Bismillah tawakkaltullah aja Iya, gitu iya. lah. Tapi kalau misalkan anak-anak lagi nonton Bukan Bisik-Bisik Mi, apa yang Umi ingin katakan kepada anak-anak tersayang Umi? Oh gitu. Nonton apa nih maksudnya? Nonton Lagi sekarang, nonton. nonton kita. Oh ya Allah. Bisa lagi nonton apa? Apa yang ingin Umi katakan? Nonton. Aku sih cuma tetap untuk anakku ya pasti yang paling besar adalah Isya Haidar, anak pertama. Umi anak berapa mohon maaf nih? 6. 6. 6 orang, dan aku married juga umur 14 tahun 3 bulan. Iya. Terus 06 bulan lahirlah Isya Haidar itu. Apa anak yang ingin laki. diomongin sama Isya? Ya dia juga sekarang juga kondisinya lagi kurang sehat. Iya. Udah lama kena stroke juga. Iya, kan, ini. Dan saya cuma berharap doain Umi. Iya. Umi juga doa untuk kamu supaya kamu sehat, panjang umur, tetap bisa ibadah. Insya Allah fir barakah. Amin. Kalau untuk Dawi ya? Menjadi, untuk Dawiyah juga. Nah ini si bontot yang subur ya. Iya. Dari kecil dia padahal lahirnya kecil cuma 2,6. Iya. Tapi tiba-tiba karena aku fokus sama dia, Iya. sama pembantu juga nakal. Iya. Setiap jam 11 malam Dikasih makan. kalau dia belum makan disuruh makan. Iya, Nah iya. jadilah dia seperti ini. Iya. Tambahan dengan problem yang kemarin dia Iya. tidak terlalu dia out control. Iya, Makanya doain dia biar dia kecil lagi supaya jadi dipakai sama Kiki kali ya. Oke, iya. Gitu. Dawiyah lebih semok ya Umi? Oh iya, dan dia manja banget. Manja banget. Dan dia satu-satu yang panggil mamah ya dia. Anak Mama bungsu papa. Iya. soalnya Bungsu, Mi. bungsu kan 8 tahun bedanya. Kok 8 tahun 10 tahun tuh kan hampir lupa. 10 tahun ya? 10 tahun setelah kakaknya baru nongol. Baru nongol. Kita pikir nggak nongol lagi. Kita waktu itu berangan-angan Iya. kali laki kembar Hasan Hussein. Nggak tahu dia pulang umroh, tahu-tahu dapat dia. Dapat dia. Apa yang ingin diungkapkan sama Dawi? Ya tentu saja untuk Dawiyah mama selalu doain untuk kamu. Iya. Ya, insya Allah fil barakah. Diangkat derajat Apa kamu. Umi? Katakan saja, ngomong aja. Mudah-mudahan hasil maksud. Tapi mama pesan ya Allah ya Rabb, jangan sia-siain semuanya. Ya kan? Kamu harus ikhlas, ridho jadi istri yang soleha. Ya kan?
yang bisa mengangkat derajat dari jida kamu, keturunan kamu semua, mama, papa, dunia wal akhirat. Mama doaiki insya Allah fil barakah. Kamu memang ada jiwa artis, insya Allah abis ini kamu seterusnya terbuka lagi. Amin, amin. Insya Allah amin ya Rob. Dan kamu tentu saja bisa kurus sedikit seperti mama inginin ya. Biar sehat kayak gitu. Umi bangga sama Dawiyah? Saya bangga sama dia. Ya. Karena bukan apa-apa. Semua sama anak-anak bangga Ya, saya. ya, ya. Tapi Dawiyah ini saya kagum terus terang. Dia itu dari kecil tuh udah pinter nyanyi. Iya, iya. Lagu Jera, lagu apa. Saya ini banget gitu. Iya. Menyenangkan. Dan Dawiyah tuh lucu ya, Mi. Iya. Dawiyah tuh lucu banget. Nah. Sini, Nak. Ternyata dia nongol juga. Iya, iya. Keramat aku ini. Iya, iya. Keramat aku satu-satunya. Insya Allah. Dawiyah apa kabar? Alhamdulillah. Dawiyah. baik. Silakan duduk Dawiyah. Mau di mana? Permisi. Dawiyah apa yang ingin dikatakan sama Umi? Ngomong. Kalau untuk mama saya sih nggak pernah lepas. Saya selalu doain mama sehat. Amin. Mama panjang umur. Amin. Mama selalu terkabul segala yang mama hajatin. Anak-anak bisa menjadi sesuai dengan harapannya mama. Amin ya Rob. Yang lalu sudah berlalu. Ya. Mudah-mudahan Gak perlu diseselin tapi diperbaiki. Betul. mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Amin. Yang selalu saling cinta, saling doa, saling sayang. Saling sayang. Dunia wal akhirat. Dunia. Luar biasa. Dawiyah kan ini kan anak bungsu dari kakak-kakaknya. Pernah nggak sih Dawiyah ngerasa iri sama kakak-kakak yang lain yang 5 orang ini? Iri sih enggak, tapi memang kan dari kecil itu aku terlihat paling berbeda. Ya. Karena bentuknya bulat sendiri. Jadi dulu kalau mama tuh bawa kakak-kakak aku suka jadi backing vokalnya mama gitu. Aku suka bilang sama papa, "Papa kok aku nggak diajak?" gitu kan. Pengen juga. Kenapa? Karena Ya. aku gendut ya. Karena aku gini. Jadi ada lah pada saat itu rasa ini. Ya. Kebetulan Ya. mungkin di antara semuanya yang justru pengen banget bisa nyanyi kayak mama, yang pengen banget jadi artis tuh Kamu mungkin justru. aku banget gitu tuh. Cuman aku pada saat itu memang satu mungkin paling kecil ya, jadi rasa Belum umurnya. belum waktunya gitu kan. Tapi papa memang saat itu selalu bilang sabar nak, nanti ada waktunya Gendut gitu. juga nggak apa-apa. Gendut juga Nanti nggak kalau dia apa-apa. diet, dengan sendiri dia akan kurus kata. Oh bilang gitu Papa ya. Justru mama agak berbeda. Kalau mama dari dulu, kamu kurus dulu, baru jadi artis gitu. Kalau papa nanti ada waktunya. Dawiyah mau gemuk, mau kurus, pokoknya kalau udah waktunya insya Allah jadi. Kalau menurut Dawiyah, Umi di mata Dawiyah itu seperti apa sih? Mama itu apa ya, luar biasa karena nyaris sempurna kalau menurut aku Nyaris sebagai sempurna. seorang ibu, karena aku 18 tahun ya kesini itu nggak ada papa. Tapi alhamdulillah, maksudnya Allah tuh baik banget sama aku. Dulu aku kecil deketnya sama papa, selalu sama papa gitu kan. Dan setelah papa diambil, terus kemudian aku dikasih waktu lebih banyak sama mama sekarang gitu kan. Jadi mama juga, aku nggak pernah dari kecil walaupun dia artis, walaupun dia sibuk, walaupun dia aku nggak pernah sedikit pun ngerasa kehilangan seorang ibu gitu loh. Nggak pernah, dia tetap menempatkan dirinya dia pada saat di rumah tuh jadi ibu buat kita, nyuapin kita satu-satu kayak gitu-gitu. Jadi mama tuh luar biasa dan mama serba bisa, mau ngapain aja gitu. Kayak misalkan, "Ma baju aku gini, sini," gitu, jahit. Dijahit. "Apa Ma ini aku gini, oh sini," gitu. Jadi mama tuh luar biasa banget sehingga Nyetir aku pun masih nggak- bisa ya nyetir ya Mama ya? Iya. Tapi Umi sekarang masih nyetir gak sih? Jangan deh udah Tapi Tapi masih. dia suka nakal, kadang-kadang enggak mama, sini mobil yang kecil bawa ke sini gitu kan. Taruh aja di rumah kakak Tria gitu. Mama soalnya ntar mau jalan-jalan. Ya Allah mama mau kemana sih Kes? Paling aku gitu. itu lucu tau dia kalau manggil kalau lagi bercanda mau Umi, Casey lu mau kemana Casey? Casey ya. Kan lucu, Oke, mereka tuh Casey itu keluarganya. Elvis Casey. Iya, Iya. panggil namanya Maksudnya. Casey. Setelah ini kita akan korek lagi ada sesuatu untuk Dawiyah. Seperti apa tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya Bun. Ini bunda. Kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Yang baru nih Bu. Ada yang baru nih Bun. Yes. Terima kasih buat Dawiyah, terima kasih buat Umi. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Ya. Amin, amin. Pokoknya Dawiyah sama Umi didoain mudah-mudahan semuanya lancar, Amin. rezekinya lancar, Amin. Dawiyah bisa jadi Ingat-ingat penyanyi kita dan juga. Ah, Oh iya dong, iya. Umi juga semua pokoknya sekeluarga.
Oke, dan jangan lupa abis ini nonton Selebritas Siang karena banyak berita-berita menarik dari selebritis ya. Yap. Saksikan terus kita setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi ya. Betul. Oke, kalau gitu ketemu lagi besok di Bukan Bisik-Bisik. Bye-bye. Ini makanya tengah-tengah kayak tumpeng.